Makanya kayaknya ya. Makanya berapa? 170. Oh my god. Tiga. Ini diisi di kertas dulu ya, di buku ya. Ini pretest. Diisi dalam waktu 10 menit. Cuma 5 pertanyaan. Nomor 1, number 1 until number 4. Untuk number 4 itu cuma satu jawabannya. Multiple choice biasa. Kemudian nanti nomor 5 ada 3. There are 3 answers. Ada 3 jawaban. Ya di buku saja. Karena nanti itu buat kalian juga sebenarnya nanti ya. Cuman jangan dicoret dulu, karena kan masing-masing mungkin ada yang berbeda jawabannya. Jadi bisa di masing-masing. Cukup 1, 2 sampai dengan. Jawaban aja A, B, C. Selesai? Ya. Boleh ditulis dulu ya jawabannya di masing-masing. Ini pretest dulu ya, nanti setelah itu ada post test. Post testnya masih sama.
Ya, kita coba dulu. Kita bahas nanti. Kalau sudah semua, waktunya 1 menit lagi. Kalau sudah semua itu simpan dulu. Nanti dimulai. Kita bahas nanti. Okay, the time is over. Waktunya habis. Kita sebenarnya dulu ya, kita akan bahas. Kita nanti masuk ke itu tes saja. Simpan saja dulu. Baik, let's begin our topic today. This is overview. Jadi ini adalah gambaran besar yang akan kamu atau kita let's discuss together. Ya, ini adalah materi atau teksnya. Jadi TKA bahasa Inggris. Ya, ini wajib ya. Ini TKA bahasa Inggris wajib. Karena nanti ada bahasa Inggris tingkat lanjut ya. Ada yang ambil bahasa Inggris tingkat lanjut? Tidak ada ya. Jadi kan ada optionalnya tuh, ada optionnya itu salah satunya ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Selain yang 3 itu ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama matematika. Hanya itu yang baru. Kemudian opsionalnya ada pelajaran lain. Sesuai dengan jurusan di sini, apa jurusan tadi? IPA IPS ada? Ya, IPA ada, IPS ada. Oke, kalau ini berarti untuk semuanya ya. IPA dan IPS ada, bahasa Inggris wajib. Dan ini menjadi salah satu subjek yang TKA yang harus diikuti ya. Baik, ini adalah kita akan overview dulu, main mapping dulu ya. Kita akan main mapping sebelum kita masuk ke soalnya. Ini sudah ada soalnya. There are 20 questions. Ada 20 pertanyaan. Nanti kalian isi dan kita bahas sama-sama. Sebelumnya kakak akan sampaikan dulu apa saja sih yang dipelajari ataupun yang ada di dalam TKA bahasa Inggris. TKA bahasa Inggris wajib itu ada 5 teks. Ada 5 teks nih. Jadi kalau TKA itu untuk bahasa khususnya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, skill yang diujinya apa? Tahu nggak? Apa? Ya, yang keras. Baca ya, reading ya. Betul. Yang diuji itu adalah reading comprehension. Kita tulis di sini. Reading comprehension. Ini yang diuji dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga sama ya, bacaan. Jadi menganalisa, menalar suatu teks atau bacaan. Nanti yang ditanyakan apa saja nanti ada ya subtopiknya. Nah, reading comprehension ini terdiri dari 3. Sudah dipelajari belum atau udah tahu nggak? Udah tahu belum? Ada 3. Yang pertama adalah apa kira-kira? There are 3. Number 1, explicit. Oh, nah siapa yang tahu tadi? Nah, tahu explicit? Tahu nggak? Explicit information. Nah, apa artinya? Apa sih explicit itu? Secara langsung atau tersurat. Ada di dalam teksnya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ada pertanyaan tentang about explicit information, biasanya itu jawabannya ada di teks tersebut. Explicit information. Jadi tersurat, tertulis written ya. Jadi tertulis in the text, di dalam teks. Biasanya apa aja juga ada subtopik, kompetensinya. Ya, jadi ada apa saja. Salah satunya misalkan dia menanyakan tentang alamat, nama gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada di dalam teks. Yang
Nah, sekarang yang kedua, berarti kalau misalkan ada eksplisit, satu lagi apa? Betul, implisit. Nah, kalian udah belajar berarti ya. Sudah disampaikan. Nah, kalau implisit itu adalah yang tersirat, tidak ada di dalam teksnya. Dan kalian harus cari sendiri. For example, what is the main idea, what is the purpose, gitu ya. Ide pokok, kemudian juga tujuan, tidak tertulis, tidak ditulis oleh si penulis, ya enggak. Jadi dia itu kamu sendiri yang harus mencari tujuan atau ide pokok dari teks ini. Paham ya? Kemudian yang terakhir ada yang tahu? Ada 3, tadi sudah kedua tuh. Ini yang biasa, ini juga nanti ada di konsepnya ini nomor 1, 2. Nanti kita bahas, di sini sudah disiapkan, tidak usah ditulis. Ini sudah ada konsepnya, nanti dibagikan seperti ini. Satu lagi apa? Appreciation and evaluation. Apa artinya? Apresiasi dan evaluasi artinya menilai si teks tersebut, ya, fakta atau fantasi, ya, reality atau imajinasi, kan gitu, ya enggak. Nah, jadi kalian bisa menilai dari isi teks tersebut. Kan cuma 3 doang. Jadi dari keseluruhan yang 20 soal ini nanti yang akan kamu jawab atau kamu kita bahas, ya, kita akan discuss together. Nah, cuma ada 3 doang, tentang eksplisit, implisit, sama appreciation. Tidak ada tentang grammar, tidak ada structure, tenses, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi kalian tidak secara grammarnya tidak usah terlalu mendalam ya, karena memang tidak dipertanyakan. Yang ditanyakan adalah tentang reading comprehension, tentang informasi yang ada di dalam teks. Paham ya? Paling nanti yang ada sinonim ya, sinonim, clauses, meaning ya. Nah, seperti itu. Baik, kita akan bahas yang pertama. Ada berapa katanya teksnya? There are 5. Jadi di bahasa Inggris waktu itu cuma ada 5 yang ada dalam teks ini, ada 5. Ini sudah ada nomornya. Deskriptif 1-4, recon 5-8, naratif 9-12, prosedur 13-16, analytical equation 17-20. Pasti 20. Ini untuk bahasa Inggris wajib, pasti ini yang keluar teksnya. Kalau nanti kalau ada yang ambil bahasa Inggris tingkat lanjut, cuma 2, discussion text sama exposition text. Salah satunya analytical exposition text. Karena exposition ada 2 ya, cartography text sama exposition sama analytical exposition. Kita belajar dulu exposition text kelas 11 tuh. Eksposisi. Udah ya? Kita akan bahas satu persatu secara general saja, secara umum. Number 1, descriptive text. Apa sih descriptive text yang kalian ketahui? Ya, menggambarkan, mendeskripsikan. Terus apa lagi? Ya, yang kalian tahu ini ada di kelas 7 nih. Kelas 7 SMP. Untuk kelas 7 ini sudah dipelajari descriptive text. Tapi kadang kalian tidak peka ya. Ternyata ini jenis dari descriptive. Ada yang tahu secara detailnya apa descriptive adalah menjelaskan ya, boleh, suatu objek gitu secara terperinci. Jadi the descriptive text is a text that describe particular object detail, memperkenalkan ataupun menjelaskan tentang objek tertentu secara terperinci, ya. Kemudian untuk general structure-nya apa? Struktur ininya teksnya. Paragraf 1 itu apa? 2. Paragraf 1 biasanya identification. Apa itu identification? Identification itu adalah introduction, perkenalan. Contoh di sini ada ya, Yogyakarta. Di sini nanti sambil dibahas ya, nanti kalian jawab. Descriptive text contohnya adalah tentang about place, tentang tempat, Yogyakarta misalnya. Nah, nanti kalian baca ini, yang nanti kalian akan baca itu adalah nama teksnya descriptive. Itu ya. Kemudian untuk paragraf 1 biasanya dia identification, perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu Yogyakarta sering dikenal. Yogyakarta often called Jogja, ya, dan lain sebagainya. It is a special city in Indonesia, dan sebagainya. Ini adalah identification.
Kemudian paragraf 2, 3, dan 4 ini adalah description-nya, penjelasannya, gitu ya. Kemudian untuk language features-nya apa? Bahasa yang digunakan, tenses-nya apa? Dia menggunakan simple present tense. Ya, nah ini udah di kelas 7 SMP udah. Yang kedua adalah recount. Kita masuk ke recount text. What is the recount text? Recount text is mengulas kembali. Mengulas kembali apa? Ya, lanjutkan. Kalimat, mengulas kembali kalimat. Terus lanjutannya apa itu? Yang kalian tahu apa recount text? Jadi recount text itu, ini ya, recount text is a text that described by retelling story or experience in the past event. Jadi recount text adalah suatu teks yang menjelaskan atau menceritakan dengan menceritakan kembali suatu cerita atau pengalaman di masa lalu. Misalkan kamu pergi kemana last week, misalkan liburan kemarin lah, waktu pulang last holiday, ya kan? Nah itu kan kamu berarti sedang menceritakan recount, sedang menulis recount text, ya, retelling, menceritakan kembali your story, your experience, ya, pokoknya yang sudah terjadi secara nyata, fact, non-fiction berarti, ya, kan ada fiction, ada non-fiction, nanti ada selanjutnya. Contohnya di sini yang akan kamu jawab nanti, nah, a week in Belitung, seminggu di Belitung. Nah, ini kan pengalaman last July, I joined and one week program in the Belitung, bla bla sebagainya. Ini adalah namanya recount text. Paham ya? Nah, recount text itu biasanya general structure-nya apa? Yang pertama orientation, kedua kalau tadi identification, ini di sini paragraf pertama itu adalah orientation. Orientation itu adalah perkenalan. Ya, introduce the character, introduce the time, introduce the place, memperkenalkan karakternya siapa, waktunya apa, tempatnya di mana. Last July, berarti ini kan memperkenalkan waktunya dulu. Bulan Juli kemarin saya mengikuti satu program di Belitung, tempatnya di Belitung. Itu memperkenalkan. Lanjut ke paragraf yang kedua, ini masuk ke events. Event itu kejadian baru, masuk kejadian. For the first 3 days, ya pada 3 hari pertama ngapain doang. Event juga nanti dibagi-bagi lagi, ada yang rising conflicts, ada yang climax, ada yang resolution. Nanti event itu, kalau event bisa beberapa paragraf ya, bebas. Event itu kan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan reorientation atau conclusion, kesimpulan atau ending of story. Akhir dari ceritanya seperti apa? Paham ya? Nah, jadi itu yang ada di dalam sini nanti. Kemudian yang berikutnya naratif. Nah, naratif itu apa sih? Naratif itu sama ya. Kita satu lagi features-nya apa? Simple, karena setelah terjadi simple past tense. Bisa simple past tense, simple past perfect, simple past perfect continuous atau simple past continuous. Pokoknya simple past. Telah terjadi. Naratif sama dengan recount. This is a text that describe, ya, atau retell the story, tapi perbedaannya kalau non-fiction berarti ini fiction. Kalau naratif itu imaginative story, cerita khayalan, menghayal, ya, dongeng, legend, fable, ya, fantasy, fairy tale, gitu ya. Itu jenis-jenisnya nanti. Nanti di sini kalau di tes ini nanti kalian akan lihat di The Clockmakers franchise. Nah ini ya, nanti di sini ada di nomor 9 sampai dengan nomor 12. Sama ya. Kalau ini naratif teks sama ininya apa ke simple past. Kemudian prosedur apa prosedur? Prosedur teks apa sih? In text that give information, memberikan informasi how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu atau step-stepnya ya. Step prosedur teks sudah ada di kelas SMP sudah. Nah, apa contohnya di sini? Ada how to calculate and reduce your carbon footprint. Bagaimana mengkalkulasikan dan menurunkan, ya kan? Footprint apa? Nah, jejak kaki karbon ya. Nanti sini ada step-stepnya. Nah, ini berarti nomor 13 sampai 16. Terakhir satu lagi 11, analytical exposition. Ada yang tahu apa analytical exposition?
menganalisis ya eksposisi terus apalagi boleh lanjutkan yang sudah kalian ketahui ini ada di kelas 11 ya. Mereka membahas ataupun mengajar di kelas 11 ada di analytical exposition, ada bikin posternya juga ya. Apa sih artinya ataupun cara pengertiannya exposition text, analytical exposition text atau exposition text dulu. Exposition text itu adalah is a text that present one point of view about an issue. Jadi adalah teks yang menghadirkan atau menampilkan satu sudut pandang doang tentang suatu isu yang lagi viral sekarang apa? Contoh, isu yang lagi berkembang sekarang nggak tahu ya? Nggak tahu ya apa ya informasi misalkan contohnya yang lagi berkembang itu adalah MBG. MBG aja sekarang yang langsung ke kalian. MBG itu kan katanya mau di stop, tahu nggak? Mau diganti dengan beras 10 kg, ya nggak? Kata Menteri Keuangan yang baru Purbaya ya. Menteri Keuangan yang baru kan dari ganti Sri Mulyani sama Purbaya. Ya, kalau misalkan tidak efektif, MBG akan diganti dengan makan gratis dengan bantuan beras setiap anak 10 kg. Seperti itu tuh salah satunya. Jadi itu satu isu itu yang akan berkembang ya. Jadi itu adalah analytical exposition text. Nanti bedanya apa dengan discussion text? Ada exposition, ada discussion. Kalau discussion itu ada dua sudut pandang, two point of view atau two perspectives. Ada dua sudut pandang. Apa sudut pandangnya? Misalkan ada yang pro dan kontra. Kayak MBG kan ada yang setuju juga dari awal kan ada yang pro dan kontra, ada yang merasa setuju, ada yang ya, tapi lebih baik ke biaya sekolah yang gratis saja ya enggak? Ada yang itu, ada yang ke MBG juga. Itulah pro kontra itu maksudnya ke discussion text. Kalau exposition text cuma satu sudut pandang. Paham ya? Nah, oke, sudah dijelaskan oleh kakak ya untuk overview-nya atau garis-garis besarnya, gambaran umumnya. Nah, ini boleh kalian pegang dulu. Jadi nanti untuk konsepnya nanti kita akan bahas juga. Perhatikan. Jadi kalau bahasa Inggris itu ya, harus bisa menganalisis. Jadi baik, sudah dilihat untuk persatu ya, sama nggak? Cuma ini ada yang ketukar ya, boleh kalian ganti, kalian buka. Jadi yang pertamanya itu yang nomor 2 sama nomor 3 yang kebalik. Yang ketiga itu adalah ini, itu doang sih. Yang ketiga baru classify. Ya. Baik, tinggal dibuka aja nanti. Oke, yang pertama dulu descriptive text. Yang pertama nomor 1 itu nanti akan menanyakan tentang main ID. Ide pokoknya apa? Gitu ya. Ide pokoknya apa? Itu cuma satu jawabannya. Jadi PG biasa ini ya. Kemudian yang kedua ini ya. This tentang arti can best replaced with bla bla bla. Berarti ini menanyakan tentang sinonim dari bustling. Bustling itu nanti ramai atau sebagainya. Ya, nanti kamu bisa temukan apa sinonimnya ya. Jadi itu tentang arti ya, nomor 2. Yang nomor 3 baru apa nomor 3? Beda. Apa? Classifying ya. Classifying itu adalah mengklasifikasi, mengelompokkan. Contohnya misalkan Malioboro Street history atau shopping. Orang kanan itu history atau shopping, tinggal cek saja nanti. Nanti kalian di buku saja misalkan jawabannya H, yang pertama H misalkan ya, 2S, 3S berarti HSS gitu. Nanti kita akan koreksi dan kita bahas. Oke, paham ya? Kemudian yang keempat itu adalah tentang apa di situ? Ya, supporting info, informasi pendukung. Nah, di sini nanti ada click each one correct. Ya.
Jadi there are more than one correct answer. Ada lebih dari satu jawaban. Di nomor 4 ini masuk ke ke multiple choice, multiple answer, atau multiple choice complex. Pilihan ganda kompleks ya, di bahasa Indonesia mungkin sudah dibahas. Jadi ada lebih dari satu jawaban. Ininya jawabannya. Kalau ini kan tadi masuk ke kategori ini yang multiple answer. Ya, biar paham dulu nanti baru dikasih ini ya. Kemudian nomor 5 masuk ke recontext. Recontext yang nomor 5 apa? Nah, relating to real life. Artinya apa? Menghubungkan dengan kehidupannya nyata. Baik, di sini nanti ada seperti biasa ada teks tentang recontext. Kemudian nanti kalian jawab kira-kira statement yang pertama, the commit welcomed me warmly at the airport and gave me a detailed schedule. Ini fiction atau non fiction? Nah, kalau misalkan fiction, checklist, tapi fiction atau non. Nanti jawabannya kan ini ada berapa kalimat? Ada 4 ya, lihat halaman berikutnya ada 4. Misalkan ke satu fiction berarti F aja. Kedua non fiction F and F, F and F misalkan. Jadi nggak usah ditulis semuanya. Baik, selanjutnya nomor 6. Di situ ada apa? Ya, spesifik info, informasi khusus atau spesifik itu khusus ya. Which the following activities did the author do in the first 3 days of the trip. Nah, ini juga nanti akan ada kira-kira aktivitas yang berikut ini yang mana yang dilakukan oleh penulis di 3 hari pertama dalam perjalanan mereka. Tinggal ini juga nanti kita lihat ya, apakah ada beberapa jawaban. Di sini nggak ada ininya ya, nggak ada perintahnya ya. Nanti kita tinggal dibaca ya. By reading the text, we know that the author is a blah 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 person. Di situ apa yang ditanyakan? Karakter ya, karakter personality, sifat dari si aktor ataupun yang dibahas di sini si authornya, writernya seperti apa? Ada shadow. Tinggal kamu baca aja nanti. Which activities best shows how the author might act after the trips? Aktivitas berikut ini yang mana nih yang menunjukkan bagaimana si penulis ini melakukan aksi setelah perjalanan tersebut. Nanti ini bisa kalian baca dulu lah. Jadi tentang itu. Nomor 9 apa? Nah, nomor 9 masuk ke naratif ya. Naratif yang pertama apa? Specific information. Nah, we should following according to the text, ini harus dibaca. Nomor 10 outline. Nah, ada 2 yang kosong, kamu harus jawab. Cuma 2, berarti 2 jawaban nih. Ya, ada 2, berarti ini multiple answer, 2 jawaban, lebih dari 1. Nomor 11 prediction, betul prediction. Nah, what would happen in Adi took his time when asked to clear a very old clock? Apa yang akan terjadi? Nah, akan. Kira-kira menurut kamu apa yang akan terjadi? Berarti prediction betul. 12 apa? 12 moral value apa berarti? Apa? Nilai moral atau pelajaran yang bisa didapat setelah what lesson did the author try to, ya kan? Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari teks tersebut? Dari naratif teks tersebut. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor 13. Dikit lagi nih. 13 apa di situ? Procedure. Apa yang pertama nomor 13? Specific information. Masih following ini harus dibaca lagi. Kemudian yang ke-14 different itu kesimpulannya. Kamu harus bisa menyimpulkan juga berdasarkan teks seperti apa. Now read the following paragraph. Oke, yang nomor 15 apa? Validasi itu benar atau tidak ya, true or false. Nah, nanti betul atau salah nih. It needs more data to support its argument. Betul atau salah? Tinggal baca aja nanti ke sini. Kalau betul cek. Berarti misalkan kalimat pertama betul T doang, kedua salah berarti T F misalkan. Enggak usah ditulis semuanya ini. Berikutnya nomor berapa? 17 16.
16, 15 dulu. Oh, 16. 16 apa? Target reader. Target pembacanya kira-kira yang kamu baca tersebut tadi itu prosedur teks itu untuk siapa sih? Who will benefit the most from reading the text? Ya, nggak untuk siapa kira-kira teks tersebut. Jadi gitu. Ya, apakah untuk anak-anak atau farmer people who want to understand scientist dan sebagainya. Kira-kira cocoknya seperti apa? Nomor 17, satu teks lagi analytical question nomor 1. 17. Purpose ya, purpose itu tujuan teks tersebut buat apa? Nanti bisa kamu baca. Nomor 18, inherent adalah kesimpulan. Nomor 18 sudah ya, 19. Nah, fact or opinion, fakta atau opini. Kamu baca statement ini adalah fakta atau opini menurut kalian berdasarkan teks tersebut. Terakhir 11. Ya, respond to text. Merespon after the reading the text, what would you do in your daily life as a student? Setelah membaca tersebut, apa yang harus kamu lakukan ya dalam keseharian kamu, dalam kehidupan sehari kamu sebagai seorang murid. Berarti responding ya, responding to the text, for the text. Paham sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, I will give you papers. Ya, silakan didiskusikan. Kita bahas, ini jawaban kamu dulu. Tulis ya nanti. Kita pengen tahu kalian betulnya berapa, salahnya berapa, nanti kita akan bahas. Oke? Jadi ini kita anggap saja ini simulasi atau geladi secara materi ya. Silakan. Di bawahnya saja tadi yang saya ceritakan di atas atau di bawahnya boleh. Oke.